Sering ngerasa cemas nggak sih? Kayak dunia ini makin bahaya aja gitu. Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal coba bedah perasaan itu dan lihat apa kata sains soal ketakutan. Iya kan? Kita semua ngerasain, cemas terus-terusan. Apalagi kalau lihat berita. Isinya bahaya semua. Tapi, gimana kalau perasaan kita itu ternyata salah? Coba yuk kita lihat datanya. Oke, kita mulai dari fakta yang paling dasar. Kita sekarang ini hidup lebih lama dari kapanpun. Jauh lebih lama. Coba bayangin deh, di Inggris 100 tahun lalu, harapan hidup tuh cuma 46 tahun. Hari ini, wow, angkanya meroket sampai hampir 80 tahun. Dan ini bukan cuma kita loh, anak-anak kita juga jauh lebih aman. Dulu, 1 dari 7 anak di Inggris itu nggak akan sampai ulang tahun kelima. Ngeri banget kan? Nah, sekarang angka itu udah turun drastis, kurang dari 1%. Ini bukan sekedar kemajuan, ini tuh revolusi dalam kelangsungan hidup manusia. Terus gimana soal perang yang kayaknya nggak ada habisnya di berita? Faktanya, konflik global itu justru menurun tajam. Mau percaya atau enggak, secara statistik, kita ini hidup di salah satu era paling damai dalam sejarah. Nah, ini dia nih paradoksnya. Datanya nunjukin kita lebih aman, tapi kok perasaan kita bilang sebaliknya? Kita hidup di zaman paling aman, tapi malah merasa paling cemas. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Buat jawab itu, kita nggak perlu lihat jauh-jauh keluar. Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Di dalam software kuno yang ngatur cara otak kita menilai resiko. Coba bayangin deh, di dalam kepala kita tuh ada dua pemain yang lagi perang. Di satu sisi ada si akal yang rasional, analitis, tapi lemot. Nah, di sisi lain ada si naluri, super cepat, emosional, dan intuitif. Keduanya ini selalu rebutan kendali atas keputusan kita. Nah, masalahnya di sini, naluri kita itu softwarenya ditulis buat dunia yang udah nggak ada lagi. Otak kita itu disetting selama jutaan tahun buat waspada sama singa di semak-semak, bukan buat ngerti pasar saham atau siklus berita 24 jam. Jadinya ya gini, ada ketidakcocokan yang fundamental antara psikologi zaman batu kita dengan dunia modern. Kita ini kayak nyoba ngejalanin aplikasi canggih pakai sistem operasi yang udah jadul banget. Oke, jadi gimana persisnya si naluri kuno ini bisa ngacak-ngacak persepsi kita soal dunia modern? Nah, jawabannya ada di beberapa jalan pintas mental yang salah kaprah. Aturan-aturan ini sebenarnya efisien, tapi sering banget bikin kita salah ambil kesimpulan. Aturan yang pertama namanya aturan contoh. Gampangnya gini, makin gampang kamu ingat sesuatu, misalnya adegan serangan hiu di film, makin besar kemungkinan naluri kamu nganggep itu ancaman beneran, nggak peduli datanya bilang apa. Coba deh pikirin ini sebentar. Mana yang lebih umum di sebuah novel, kata-kata dengan pola n atau kata-kata yang berakhiran ing? Kebanyakan orang pasti nebak yang berakhiran ing. Rasanya bener aja gitu kan? Padahal, secara logika itu mustahil. Ini contoh sempurna gimana penilaian kita dipengaruhi sama kemudahan mengingat, bukan data asli. Kan setiap kata yang berakhiran ing pasti juga punya huruf N di posisi ke-6 dari belakang. Jadi kategori pertama itu sudah pasti lebih besar. Tapi naluri kita mana peduli sama logika begituan. Aturan berikutnya aturan hal-hal tipikal. Nah, disinilah naluri kita lebih milih cerita yang seru ketimbang statistik yang ngebosenin. Kalau sesuatu itu cocok banget sama stereotip di kepala kita bakal nganggep itu lebih mungkin terjadi. Bahkan kalau itu ngelawan logika sekalipun. Coba lihat kasus Linda ini. Deskripsinya kan pas banget sama stereotip seorang feminis. Makanya nggak heran, kebanyakan orang milih opsi B karena rasanya lebih pas aja sama ceritanya. Tapi perasaan pas itu cuma ilusi kognitif. Secara matematis, jumlah semua teller bank, opsi A, itu pasti lebih banyak daripada jumlah teller bank yang sekaligus feminis, opsi B. Ini kasus klasik di mana naluri kita berhasil ngalahin akal pakai cerita yang meyakinkan. Tentu aja, bias-bias di kepala kita ini nggak kerja sendirian. Mereka itu diperkuat, bahkan dimanfaatin sama dunia di sekitar kita. Media, politisi, dan perusahaan udah nyiptain semacam mesin ketakutan modern karena mereka tahu banget tombol mana yang harus ditekan buat narik perhatian kita. Ini nih yang nyiptain lingkaran setan yang namanya sirkuit ketakutan. Media ngasih kita cerita-cerita yang paling serem karena ya itu yang bikin kita nonton.
Makin kita takut, makin banyak liputan sejenis yang mereka bikin. Terus aja muter gitu. Contohnya soal kejahatan. Kenyataannya, sebagian besar kejahatan itu ya kejahatan properti yang nggak pakai kekerasan. Kejahatan dengan kekerasan itu cuma sebagian kecil banget dari totalnya. Tapi, coba lihat liputan berita. Realitas ini dibolak-balik total. Media malah fokus ke kejahatan yang paling langka, pembunuhan, dan akhirnya ngasih kita gambaran yang sama sekali nggak akurat. Politisi dan media juga sering banget fokus ke ancaman yang paling bikin ngeri, tapi secara statistik paling kecil kemungkinannya, kayak penculikan stereotipikal sama orang asing. Padahal resiko kejadian kayak gitu tuh kecil banget, hampir nol. Tapi karena ceritanya emosional dan peringatannya bikin merinding, bahayanya jadi kerasa gede banget dan seolah-olah ngancem kita setiap saat. Setelah lihat semua ini, gampang banget ya buat jadi pesimis. Terus, gimana dong solusinya? Nah, kabar baiknya kita nggak berdaya kok. Kita emang nggak bisa matiin si naluri ini, tapi kita bisa belajar buat nggak nurut-nurut amat sama dia. Kita bisa mulai kasih kendali ke akal kita. Intinya sih gini, kita harus belajar buat berhenti sejenak, mikir, dan secara sadar nantang reaksi pertama kita. Jadi, lain kali kamu ngerasa takut, coba paksa diri buat nanya, datanya bilang apa sih? Bukan cuma, duh perasaanku kok nggak enak ya. Dengan ngerti sains di balik rasa takut, kita bisa ganti rasa cemas dengan kesadaran yang lebih berdasar. Kita bisa mulai menghargai betapa amannya dunia tempat kita tinggal sekarang dan berhenti jadi manusia gua yang ketakutan di zaman modern ini.